Malam itu, saya dan menantu saya terjebak di sebuah motel reot di suatu tempat di jalan raya antara desa dan kota. Angin di luar menderu seperti anjing tetangga yang lupa diberi makan, dan Volga tua kami mogok di tengah jalan, seolah-olah sudah cukup dengan perjalanan seperti ini. Sialnya, mobil derek baru akan datang pagi harinya. Motel itu berbau lembab dan harapan seseorang yang pupus, dan tempat tidur berderit sangat keras sehingga terasa seperti akan roboh di bawah saya. Saya Tamara Grigorievna, 56 tahun. Bukan seorang femme fatale, tetapi saya masih bisa dengan mudah mengalahkan orang-orang yang lebih muda. Di seberang saya adalah Oleg, menantu saya, seorang pria jangkung dengan mata lelah dan janggut yang membuatnya tampak seperti pang tahun 90-an yang gagah. Kami pergi ke desa untuk mengunjungi saudara perempuan saya, Nina, yang masih membuat pai sebesar tutup tong dan mentraktir semua orang dengan minuman keras buatan sendiri yang dicampur dengan sesuatu yang dia sebut resep kakeknya. Putriku, Lena, tinggal di rumah. Pekerjaan, seperti biasa, lebih diutamakan daripada acara kumpul keluarga. Jadi, Oleg dan aku mendapati diri kami sendirian di kamar hotel ini dengan 2 tempat tidur susun, ditutupi spray yang, aku bersumpah, sudah usang sejak zaman kelangkaan. Jadi, Oleg, kataku, sambil mengeluarkan sebotol vodka gandum dari tasku, yang kusimpan untuk kesempatan seperti ini. Kita tidak bisa hanya duduk di sini seperti 2 tunggul di hutan. Setidaknya mari kita bersantai sambil menunggu truk derek sialan ini. Oleg terkekeh, matanya berbinar, menunjukkan kelelahan abadi hidup bersama Lena. Dia berusia 32 tahun, tetapi dia tampak seperti telah menanggung amarahnya selama 10 tahun. Aku menuangkan vodka ke dalam gelas plastik. Tidak ada gelas lain di hotel ini. Dan kami saling membenturkan gelas, membenturkannya begitu keras sehingga di suatu tempat di sudut ruangan, kecoa mungkin terbangun. Kita minum untuk apa, Tamara Grigorievna? Tanyanya, menikmati tegukan pertama, seolah-olah itu bukan vodka, tetapi semacam whisky dari iklan. Agar hidup tidak hancur seperti Volga sialan ini, jawabku, sambil meneguk minumanku. Tenggorokanku terasa terbakar, tetapi kehangatan itu segera menyebar ke seluruh tubuhku, dan aku merasa 20 tahun lebih muda. Namun, Oleg, kau masih muda, dan kau sudah terengah-engah seperti orang Moskow tua yang sedang naik daun. Dia tertawa, bersandar di kursinya yang berderit, seolah mengeluh tentang hidup. Kau bicara tentang Lena atau apa? Dia selalu mengantarku ke bengkel setiap malam untuk hal yang sama. Entah dia kurang memberi garam pada supnya, atau dia meletakkan sepatunya di tempat yang salah. Aku terkekeh, menuangkan minuman lagi. Percakapan mengalir seperti sungai setelah hujan badai. Awalnya, kami mengenang saudari Nina, yang mencoba membuat kami mabuk dengan minuman keras buatan sendiri dari kaleng berlabel Kompot, dari tahun 1975. Kemudian kami beralih ke kehidupan nyata. Vodka melonggarkan lidah kami, dan segera kami mengobrol seperti 2 teman lama yang terjebak di gerbong kereta dengan tempat duduk yang dipesan. Dengar, Oleg, kataku, menatapnya dari balik gelas. Di hadapan Lena, kau memang tampan, tapi dia selalu terlihat seperti baru saja makan lemon. Apa kalian tidak saling akrab atau bagaimana? Dia ragu-ragu, memutar-mutar gelas di tangannya seolah-olah gelas itu menyimpan jawaban atas semua pertanyaannya, dan berkata, aku tidak tahu, Tamara Grigorievna. Terkadang rasanya seperti kita seperti 2 kawat. Tidak ada percikan, hanya korsleting. Aku berusaha, tapi dia, yah, kau tahu seperti apa dia. Tidak ada yang cocok untuknya. Aku mengangguk, sepenuhnya mengerti maksudnya. Lena adalah gadis dengan karakter yang kuat, seperti ayahnya, keras kepala seperti kambing yang diikat tali, dan Oleg, tampaknya, sudah lelah dengan sikapnya yang abadi. Tidak juga. Aku sedikit mendekat, merasakan bagaimana vodka membuat dunia terasa lebih lembut, dan memutuskan untuk menambah bahan bakar ke api. Dan kau, Oleg, mencoba untuk membuatnya bersemangat. Seorang wanita perlu dinyalakan, seperti kayu bakar di pemandian yang lembab. Kalau tidak, dia sudah benar-benar dingin, sayangku. Dia tersedak dan terbatuk-batuk, menatapku dengan terkejut bercampur dengan sesuatu yang lain, entah malu atau tertarik. Kau serius, Tamara Grigorievna? Ucapnya lirih, menyeka mulutnya dengan lengan bajunya. Dia putrimu, dan itu saja, jawabku sambil terkekeh. Putri atau bukan, tapi aku tahu apa yang dia butuhkan. Aku 56 tahun, Oleg, aku mengerti hal-hal ini. Aku lebih mengerti pria-priamu daripada kalian mengerti diri kalian sendiri.
Apakah menurutmu dia butuh bunga atau makan malam romantis dengan lilin? Dia butuh api, itu saja. Dia menatapku, menyipitkan matanya, dan aku melihat kilatan cahaya di matanya, entah dari vodka atau dari kata-kataku. Jadi, kau ahli api, ya? Bagikan rahasiamu untuk menyalakan percikan api tanpa asap. Aku sangat bersemangat hingga tempat tidur bergetar di bawahku. Pria ini memutuskan untuk memainkan permainanku, dan aku menyukainya. Vodka itu bekerja dengan baik. Percakapan menjadi lebih berani, dan udara di ruangan menjadi lebih hangat. Aku menuangkan lebih banyak minuman untuk kami, merasakan Tamara yang sama bangkit di dalam diriku, sosok yang, di masa mudanya, bisa membuat seorang pria lupa namanya hanya dengan sekali pandang. Rahasianya sederhana, Oleg. Aku memulai, merendahkan suaraku, seolah mengungkapkan rahasia abad ini. Kau harus tahu kemana harus meniup agar percikan api berterbangan dan jangan takut terbakar. Kau muda, seksi, namun kau duduk di sini bersamaku, seperti cerewet tua, merengek. Tapi kau bisa saja. Aku terdiam, membiarkan kalimat itu menggantung di udara seperti asap dari api unggun. Dia mendekat, dan aku mencium aroma parfumnya, murahan tapi tak terduga hangat. Bisa saja apa? Tanyanya, dan suara serak muncul di suaranya, seolah dia sendiri tidak menyangka akan mengatakannya dengan lantang. Bisa saja mengubah dunia, jawabku sambil tersenyum, bersandar di bantal. Tapi untuk sekarang, mari kita minum lagi, malam masih panjang, dan sepertinya truk derek telah melupakan kita. Kami kembali beradu gelas, dan sesuatu menggantung di antara kami. Grigorievna, kata Oleg ketika botolnya sudah setengah kosong, dan di masa mudamu, temanku, kau membuat semua pria di desa tergila-gila. Aku menyeringai, menatapnya dari balik gelas. Bagaimana menurutmu, Oleg? Dan sekarang, kau tahu, dia bukan orang bodoh. Dia tertawa, tetapi tawa yang gugup, dan aku menyadari bahwa malam di hotel ini akan jauh lebih menarik daripada yang kupikirkan saat kami check-in. Hujan deras menghantam jendela, tempat tidur berderit, dan Oleg dan aku mengobrol seperti dua konspirator yang lupa siapa kami satu sama lain. Malam semakin cepat, seperti truk kamas tua yang menuruni bukit. Hujan menghantam ambang jendela Seng seperti seorang pembaca puisi mabuk di pesta pernikahan. Aku, Tamara Grigorievna, duduk di ranjang susun, merasa bukan seperti ibu mertua, tetapi seperti pahlawan wanita dalam film lama. Salah satu dari mereka yang merokok-rokok tipis dan mematahkan hati dengan satu gerakan. Oleg, lemas karena vodka, merebahkan diri di ranjangnya, menatapku dengan minat baru yang mencurigakan. Oh, Oleg, aku memulai, memutar-mutar gelas kosong di tanganku. Dulu aku menghabiskan malam seperti itu bukan di motel, tapi di tempat yang jauh lebih menarik. Masa muda itu panas. Para pria di sekitar tertarik seperti nyamuk di rawa. Aku ingat, ada satu yang mengendarai sepeda motor di bawah jendela, berteriak, "Tamara, keluar." Dia pikir dia bisa membuatku terkesan dengan cara itu. Oleg terkekeh, menopang dirinya dengan siku. Janggutnya yang tipis dalam cahaya redup lampu tampak hampir seperti gangster, dan matanya berbinar. Ayolah, Tamara Grigorievna, apakah kau benar-benar seorang femme fatale? Dan kupikir kau selalu memasak kubis dengan saus sebelum mencabuti gulma di kebun. Sup kubis, Oleg, itu untuk jiwa, jawabku, mengedipkan mata begitu keras hingga dia hampir menjatuhkan gelas. Dan aku selalu punya resep berbeda untuk tubuhku. Terkadang aku pergi berdansa di klub, dan sudah ada antrean pria di sana. Beberapa dengan bunga aster, beberapa dengan sebotol agdam. Suatu kali aku bahkan terpesona oleh seorang mandor dari pertanian negara, dan dia, ngomong-ngomong, sudah menikah dan memiliki kumis seperti Budionni. Dia tertawa, menengadahkan kepalanya, dan aku memperhatikan bagaimana lehernya menegang. Kuat, muda, tidak seperti mendiang Mishaku, yang menjelang akhir hayatnya lebih mirip bantal sofa. Vodka itu melonggarkan lidahku, dan aku melaju, seolah-olah mengendarai sepeda motor dari ingatanku. Dan kau, Oleg, kenapa kau mengeluh? Aku melanjutkan, menuangkan lagi. Muda, penuh darah dan susu, dan kau duduk di sini seperti orang tua, mengeluh bahwa Lena tidak memanjakanmu. Di mana kehebatanmu? Apa kau tidak takut mengambil risiko? Dia membeku dengan gelas penuh di tangan, menatapku seolah-olah aku menyarankan untuk mencuri motel ini dan pergi ke Sochi. Lalu dia tersenyum perlahan, sedikit miring, tapi sangat menawan.
Apakah kau menantangku, Tamara Grigorievna? Tanyanya, dan suara seraknya yang khas muncul. Suara yang bisa membuat jantung wanita manapun di atas 50 berdebar kencang. Mungkin aku tidak setampan para pengendara motormu, tapi aku bisa melakukan sesuatu. Ayo, beri dia kejutan, godaku, bersandar di bantal dan menyilangkan kakiku sehingga gaunku sedikit terangkat, tidak sampai ke titik tidak senonoh, tetapi cukup untuk membuatnya berpikir. Kalau tidak, kau hanya duduk di sana, mengeluh tentang kebosanan pernikahanmu, tetapi kau takut bahkan untuk melangkah. Oleg menghabiskan minumannya dalam sekali teguk, meringis, dan tiba-tiba berdiri. Ruangan itu sempit, seperti kandang ayam, jadi dalam 2 tegukan dia sudah berada di sebelahku. Hujan di luar semakin deras, dan di tengah kebisingan itu suaranya terdengar sangat rendah. Kebosanan, katamu? Nah, sekarang aku akan pergi dan membuktikan bahwa aku bukan pengecut. Aku kehilangan keberanian, tapi tawaku terdengar gugup, karena dia duduk di tepi tempat tidurku, hanya menyisakan jarak sekitar 15 cm di antara kami. Aroma parfumnya, murah tapi hangat, bercampur dengan aroma vodka. Dan aku menyadari bahwa malam ini menuju ke arah yang salah. Atau ke arah yang benar, tergantung bagaimana kau melihatnya. Yah, Oleg, kataku, merendahkan suaraku menjadi bisikan, dan dia akan membuktikan sesuatu kepada ibu mertuanya yang sudah tua. Apa kau benar-benar berpikir aku akan percaya cerita bohongmu, Prodel? Dia mendekat, dan aku merasakan kehangatan napasnya. Sedikit mabuk, tapi sangat bersemangat. Dan jika itu bukan cerita bohong, jawabnya, menatapku tepat di mata. Mungkin aku hanya lelah dengan segala sesuatu yang selalu sesuai jadwal, lalu kau datang dengan para pengendara motor dan tarianmu. Bagaimana aku bisa menolak? Aku ingin mengatakan sesuatu yang sarkastik, menertawakannya, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokanku. Sebaliknya, aku sedikit mencondongkan tubuh ke depan, dan saat itulah semuanya mulai berputar. Tatapan kami bertemu seperti 2 magnet, dan kemudian, seolah-olah dengan kesepakatan tak terucapkan, kami saling mendekat. Itu bukan ciuman melodrama, lebih seperti ciuman yang terjadi ketika 2 orang menahan diri terlalu lama dan kemudian memutuskan, persetanlah. Bibirnya hangat, sedikit asin karena vodka, dan tanganku, entah bagaimana itu terjadi, berakhir di bahunya. Kamar motel berputar seperti komedi putar di pasar malam. Hujan deras menghantam jendela, tempat tidur berderit, dan Oleg dan aku, seperti 2 anak kecil yang lupa tentang sopan santun, larut dalam momen itu. Telapak tangannya meluncur ke pinggangku, dan aku merasakan otot-otot berkedut di bawah jari-jariku. Mudah, kencang, tidak seperti mendiang Mishaku, yang di tahun-tahun terakhirnya hanya bisa menggoreng kentang. Aku terkekeh di tengah ciuman itu, dan dia menarik diri, menatapku dengan terkejut. Apa yang lucu? Tanyanya, terengah-engah, seperti setelah meluncur di perosotan. Ya, kurasa begitu, jawabku sambil menyingkirkan sehelai rambut dari wajahku. Lena pasti akan mencekik kami berdua jika dia melihatnya. Dia tertawa, tapi kemudian. Namun, keheningan di ruangan itu terasa berbeda sekarang, mencekam. Berat, seolah ada sesuatu yang tak terucapkan menggantung di dalamnya. Aku berbaring di sana, menatap langit-langit, di mana bercak basah menyerupai profil seorang aktor dari film lama, dan berpikir bahwa 56 nyawa mungkin masih menyimpan kejutan. Oleg gelisah dan berguling-guling di tempat tidurnya, dan aku tahu dia juga tidak tidur. Hujan terus mengguyur, dan sesuatu membara di dalam diriku. Bukan api, tentu saja, tetapi bara api hangat yang tidak akan padam untuk waktu yang lama. Selamat malam, Tamara Grigorievna, gumamnya akhirnya, menoleh ke dinding. Dan untukmu juga, Oleg, jawabku, tersenyum dalam kegelapan. Dan jangan lupa, keberanian bukan hanya soal berciuman. Dia terkekeh, dan aku menyadari bahwa malam di motel ini akan tetap menjadi rahasia di antara kami. Sebuah rahasia kecil yang akan kami bumbui dengan vodka dan kelelahan, agar hati nurani kami tidak menggerutu begitu keras. Pagi di motel tiba dengan langit kelabu dan bau lembab yang sepertinya bahkan telah meresap ke rambutku. Hujan reda, meninggalkan genangan air dan tetesan langka di pelindung matahari. Aku bangun lebih dulu, merasakan kepalaku pusing karena gandum kemarin, dan sesuatu antara rasa malu dan kenakalan bergejolak di dadaku. Oleg masih tertidur, tergeletak di ranjang, seolah-olah setelah pertandingan tinju. Kaosnya tersingkap, memperlihatkan sebagian perutnya, kuat, muda, tidak seperti Mishaku, yang pada usia 60 tampak seperti karung tepung. Aku bangun, meregangkan badan,
persendianku berderit, dan memutuskan untuk membangunkannya, pahlawan yang sedang tidur ini. Dia menendang ringan tepi kasur. Hei, sayangku, bangun. Truk derek akan segera datang, dan kau tidur di sini seperti kau sudah menikah. Oleg membuka satu mata, lalu mata yang lain, dan senyum merekah di wajahnya, sedikit merasa bersalah, tetapi dengan sedikit keberanian kemarin. Tamara Grigorievna, gumamnya, sambil duduk dan menggosok lehernya. Apakah kau sengaja melakukan ini, agar aku tersipu di pagi hari? Karena, jawabku, mengedipkan mata agar dia memalingkan muka. Nah, Oleg, bagaimana pelajaranmu kemarin? Bukan tanpa alasan ibu mertuamu mengobrol kemarin. Dia terkekeh, meraih jaketnya yang tergeletak di lantai, dan berkata, ya, pengalaman itu berguna. Sekarang setidaknya aku tahu apa yang harus kulakukan jika Lena kembali membuatku terpojok. Aku akan ingat bagaimana kita belajar di sini bersama. Aku tertawa terbahak-bahak, merasakan ketegangan mencair seperti es di bawah sinar matahari. Kami berdua mengerti bahwa momen kemarin seperti tembakan acak di arena tembak. Mengenai sasaran yang salah, tetapi menyenangkan. Dan kami memutuskan untuk meredakan situasi dengan lelucon, agar tidak membawa kecanggungan ini bersama kami. Bagus sekali, kataku, sambil menuangkan sisa air dari botol ke dalam gelas. Vodka kami habis tadi malam. Anggap saja ini kelas master dari para veteran. Tapi kau, Oleg, jangan santai. Lain kali aku akan menyeretmu ke diskotek dan memeriksa seberapa lincah kakimu. Oh, jangan, dia tertawa, mengambil gelas itu. Kalau tidak, Lena pasti akan membunuhku jika dia tahu aku tidak hanya minum dengan ibu mertuaku, tetapi juga berdansa. Kami saling membenturkan gelas air, seolah-olah mengukuhkan sumpah untuk melupakan kemarin, dan mulai bersiap-siap. Truk derek tiba saat aku sedang mengikat tali sepatu kets lamaku, dan Oleg sedang mencoba merapikan rambutnya di depan cermin yang retak. Sopirnya, seorang pria berusia sekitar 60 tahun dengan wajah seperti dipahat dari tunggul pohon tua, terkekeh, menatap kami. Jadi, kalian berdua terjebak? Ayo pergi sebelum mobilmu benar-benar hancur. Oleg dan aku saling bertukar pandang, menahan tawa, dan menyeret diri kami mengikutinya. Volga kami terparkir di pinggir jalan, seperti seorang wanita tua yang kakinya lemas. Truk derek mengaitkannya. Kami masuk ke dalam taksi, aku di dekat jendela, Oleg di sebelah pengemudi, dan kami menuju kota. Lelucon telah berakhir, dan sesuatu yang berat tetapi tidak menyenangkan menggantung di udara, seperti debu di jalan pedesaan yang akan segera tersapu oleh hujan. Di bengkel mobil, Oleg menjabat tanganku dengan erat, seperti seorang pria, tetapi tanpa kata-kata yang tidak perlu. Aku mengangguk, mengambil tasku, dan pulang. Dia bergegas menemui Lena, yang, demi Tuhan, sudah menunggunya dengan serangkaian celaan baru. Kami tidak membahas apa yang terjadi hari itu atau kemudian. Kami hanya berpisah, seperti dua bus di persimpangan. Di rumah, aku melepas sepatu ketsku, menyeduh teh kental, dan duduk di dekat jendela, memandang halaman rumah yang kelabu di bulan Mei. Tetangga sedang berjalan-jalan dengan anjingnya yang berbulu lebat. Anak-anak laki-laki sedang menendang bola di dekat garasi, dan aku bertanya-tanya bagaimana, di usia 56 tahun, aku masih bisa mengejutkan diriku sendiri. Oleg, jangan khawatir, dia sedang duduk bersama Lena sekarang, mendengarkannya. Menggerutu tentang pekerjaan dan sepatu kets, dan mungkin dalam pikirannya, kamar motel yang sempit itu, tempat tidur yang berderit, dan tawa kecilku yang sesekali muncul. Tapi dia tetap diam, dan aku pun tetap diam. Rahasia itu tetap di sana, di jalan raya tempat Volga mogok, dan tempat kami sejenak lupa siapa diri kami satu sama lain. Sejak itu, Oleg dan aku berusaha untuk tidak berduaan. Saat makan malam keluarga, ketika aku membuat pai andalanku, dia akan menangkap pandanganku, tetapi kemudian segera membuang muka, seolah takut Lena akan menyadarinya. Dan aku hanya menyeringai sendiri, merasakan sesuatu yang hangat bergejolak di dalam diriku. Bukan cinta, bukan gairah, tetapi hanya kenangan bahwa aku masih hidup, bahwa aku masih bisa menyalakan percikan, meskipun itu hanya lelucon sesaat. Lena, tentu saja, tidak tahu apa-apa, dan aku senang akan hal itu. Hal terakhir yang kubutuhkan adalah putriku memarahiku karena mengerjakan PR, mengirimnya ke suaminya. Oleg menjalani hidupnya, dan aku pun hidup. Milikku. Dia sedang memperbaiki Volga, berdamai dengan Lena, dan aku sedang mencabuti rumput di kebun dan minum teh bersama tetangga,
menceritakan kisah-kisah tentang masa mudaku. Benar, tanpa detail kemarin. Tapi setiap kali aku melihatnya di ambang pintu rumah kami dengan senyum bersalah dan sedikit lelah.